Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ada masuk ke sesi keempat ya di mata kuliah perencanaan pemasaran. Di mana sesi keempat ini kita akan membahas mengenai perencanaan produk. Nah, sebelum saya menjelaskan sedikit mengenai perencanaan produk, di sesi ketiga kita ada tugas ya teman-teman. Nah, diharapkan teman-teman dapat menjawab atau melengkapi tugas yang telah diberikan secepatnya, sehingga kalau nanti ada kesalahan atau ada kekurangan itu bisa diperbaiki lebih cepat juga. Dan untuk diskusi juga seperti itu, diharapkan untuk mengisi diskusi sesi 3, sesi 4. Dan masih banyak juga ya teman-teman yang melakukan copy paste dari jawaban teman-temannya yang sudah ada menjawab terlebih dahulu. Nah, untuk hal tersebut sesuai panduan UT itu dikasih nilai yang rendah ya teman-teman, sehingga teman-teman harus menjawab lagi pertanyaan diskusinya sesuai dengan panduan UT, yang mana panduan UT itu tidak hanya menjawab dari sumber ya, tapi juga menjelaskan atau melakukan analisa atau pendapat pribadi mengenai apa yang menjadi pertanyaan diskusi tersebut. Nah, kita juga sama-sama tahu ya kalau sumber kita itu sama semua. Jadi kalau udah tahu sama semua kan bisa aja copy paste dari sumbernya aja nanti dipindahkan ke diskusinya. Tapi itu nggak boleh. Yang ditakutkan kan teman-teman kalau cuma copy paste tidak memahami atau tidak membaca lagi dari materi yang sudah ada. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya teman-teman melakukan analisisnya juga, pemahaman, serta menuangkannya dalam diskusinya. Sehingga berbedalah jawaban antara satu teman dengan teman-temannya yang lain. Oke, untuk sesi keempat mengenai perencanaan produk, diharapkan nanti teman-teman mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran, serta apa aplikasinya dalam bauran pemasaran, serta mampu menjelaskan dan merumuskan perencanaan produk, serta menjelaskan strategi produk, juga mampu menjelaskan perencanaan pengembangan produk baru, menjelaskan perencanaan pemasaran produk baru, menjelaskan analisis daur hidup produk, serta mampu menjelaskan perencanaan strategis dalam setiap tahapan daur hidup produknya. Oke. Nah, dalam sebuah perusahaan bisnis, produk merupakan sesuatu yang sangat penting ya, karena itulah yang kita jual. Nah, kalau perusahaan kita adalah perusahaan manufaktur contohnya, itu pasti yang kita jual itu adalah produk, bukan jasa. Nah, makanya produk yang kita jual itu harus bisa menarik minat konsumen ya, konsumen yang baru, dan juga harus bisa mempertahankan loyalitas dari konsumen yang lama. Nah, menciptakan hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu perhatian keras, perlu fokus yang tinggi, sehingga ya kita dapat meraih atau meraup pasar di produk yang sama ya, karena mungkin dalam sebuah industri yang namanya penjualan produk pasti banyak yang mirip, banyak yang sama, sehingga bagaimana kita menang, bagaimana kita berhasil dalam mengungguli dari para pesaing ini ya, kita harus membuat produk yang semenarik mungkin, yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari para konsumen. Nah, produk-produk yang kita bikin ini tentunya harus yang punya kualitas ya. Kualitas ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, selain kualitas di Indonesia berbeda dengan negara maju ya teman-teman. Kalau di Indonesia produk ini udah berkualitas, tapi diharapkan harganya itu terjangkau. Karena memang di Indonesia itu kebanyakan kan masyarakatnya masih menengah ke bawah ya. Rata-ratanya atau sebagian besarnya adalah menengah ke bawah. Jadi untuk mendapatkan pasar atau mendapatkan konsumen yang luas, itu kita selain produk yang berkualitas, harga produknya juga harus terjangkau. Berbeda dengan negara maju, mereka sudah melihat bahwa dari eksklusifan dari sebuah produk ya. Nah, jadi nggak semua orang bisa membeli produk ini, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, bagi negara-negara maju itu sangat penting bagi mereka ya. Bagaimana tangkapan orang terhadap dia nanti atau gaya hidupnya juga sangat menjadi perhatian bagi mereka. Jadi produk-produk yang mereka jual itu memang produk-produk yang punya kualitas tinggi tapi harganya juga tinggi. Jadi nggak semua orang atau nggak bisa orang-orang sembarangan itu membeli produk tersebut.
Nah contohnya aja ya mobil sport ya teman-teman, kan nggak semua orang di di Amerika contohnya itu punya mobil sport. Mereka harus orang-orang tertentu aja yang punya mobil sport gitu. Nah kalau Indonesia kan hampir dibilang ya hanya beberapa orang aja yang punya mobil sport. Tapi kalau di Amerika kan karena memang pendapatan mereka tinggi di sana, makanya mereka bisa membeli produk-produk yang harganya tinggi. Nah, oke. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membaca nanti materi-materinya yang lain, dan untuk diskusi kita nanti akan membahas mengenai apakah setuju atau tidak bahwa upaya perolehan pangsa pasar dan memujuk pembeli awal untuk membeli kembali merupakan strategi dasar dari tahap pertumbuhan. Berikan alasannya. Jelaskan apa strategi yang tepat digunakan pada tahap pertumbuhan tersebut dan berikan contoh penerapan strategi pada tahap pertumbuhan pada produk atau merek yang Anda kenal. Berarti di sini pertanyaannya ada 4 ya teman-teman. Ada 4. Yang pertama, setuju atau tidak setuju bahwa upaya perolehan pangsa pasar ini atau membujuk pembeli awal adalah untuk membeli kembali. Nah, kalau setuju berikan alasannya, kalau tidak setuju berikan alasannya. Oke. Selanjutnya, alasan ini ya berarti pendapat pribadi ya teman-teman, analisis teman-teman semua. Yang kedua pertanyaannya, jelaskan apa strategi yang tepat digunakan pada pertemuan tersebut. Nah, setelah kalau setuju apa strategi yang digunakan. Ya, kalau tidak setuju berarti tidak ada strateginya. Berarti kalau ada pertanyaan seperti ini udah pasti jawabannya harus setuju semua ya teman-teman. Dan yang ketiga ya, cuma 3 ya pertanyaannya, berikan contoh penerapan strategi. Nah, kalau contoh ini saya harapkan berbeda-beda satu sama lain. Nah, boleh sama tapi kalimatnya jangan sama persis, karena kebanyakannya seperti saya lihat seperti itu ya. Contohnya sama, contohnya mengenai Alfamart contohnya. Nah, contohnya teman-teman yang lain juga seperti itu, kalimat-kalimatnya pun persis seperti itu contohnya. Jadi hindarilah yang copy paste punya temannya. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih.